Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kabar baik semua? Puji Tuhan. Kita bersyukur ya kalau pagi hari ini apapun keadaan kita, karena kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ya, meskipun terkadang sepertinya tidak mungkin, ya, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu artinya belum ya, bukan dijawab oleh Tuhan. Meskipun seakan tidak ada harapan ya, tapi Tuhan kita yang memberikan pengharapan yang pasti. Ya, walaupun kita boleh tetap mengalami masalah, seperti yang saya alami ya, lutut saya sakit, saya berdoa Tuhan minta kesembuhan. Walaupun itu belum sembuh, tapi saya percaya karena Tuhan tetap menyertai, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang berbeda. Itu setiap masalah kita ya. Saya pengennya Tuhan kasih saya sembuh lutut saya, tapi Tuhan kasih jalan lain. Saya bisa tinggal di lantai bawah di ruko sebelah yang tiba-tiba tuh dijual atau dikontrakkan, dan itu nggak dipasang pengumuman, tapi tanpa sengaja saya baca iklan di grup Marketplace Lipo, saya langsung info ke kakak bos ya. Dan puji Tuhan saya mungkin beberapa minggu lagi saya bisa tinggal di bawah, dan itu meringankan sekali untuk saya. Dan itu jalan keluar yang Tuhan beri saat kita tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun seakan-akan tidak ada harapan, karena saya kalau baca di Google Maps tentang lutut saya itu sulit untuk disembuhkan, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka hati, kita siapkan hati kita. Kita memiliki iman yang semakin kuat, meskipun masalah itu tetap ada, tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan bekerja buat kita. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tuhan tetap bekerja dengan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Apakah masih ada harapan?
selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Ibadahmu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanmu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
Meskipun gunung itu tidak berpindah Tuhan, masalah kami tetap ada, sakit kami tetap ada, tetapi kami berpegang kepada iman. Di dalam Engkau Tuhan ada satu pengharapan yang besar. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu yang tak pernah berubah, yang tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan, pribadimu yang tak pernah berubah, tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, memberkati setiap jemaat yang melayani, menolong mereka yang dalam kesusahan. Melalui ibadah ini anak-anakmu merasakan damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah ibadah ini kami merasakan suasana sorga, sukacita sorga turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesai ibadah ini. Kiranya Tuhan hadir dan membuat suasana ibadah penuh dengan sukacita dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat untuk ibadah ini. Alaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Siap bersukacita? Amin. Siap diberkati Tuhan? Amin. Itu sebabnya kita mau bersyukur kepada Tuhan sehingga kita boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Raja kita. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia
kasih Tuhan tiada tara buat kita, tidak ada tandingannya. Kasih Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Haleluya, sampai kita mau bersyukur kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Katakan, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lambaikan tanganmu, katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Tuhan Raja kita, Tuhan yang berjaya untuk selamanya. Amin. Katakan, Kau yang berjaya. Amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Tuhan yang berjaya dalam hidup kita. Yes. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau memasyurkan nama Tuhan dengan setiap kehidupan kita, bahkan setiap kesaksian kita, cerita hidup kita boleh bagikan untuk teman-teman seiman kita. Puji Tuhan, kita saatnya akan mempersiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya undang maju ke depan. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih banyak atas segala kebaikan-Mu pada kami sepanjang hari ini. Tuhan, dengan segala berkat yang Kau telah berikan kepada kami, kini kami akan membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikannya, supaya dapat untuk memuliakan nama-Mu dan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang bertugas membawa kantong kolekte. Tuhan berkati keluarganya, kehidupannya dan pekerjaannya. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan yang boleh menjadikan kekuatan kita, yang menjadikan penghiburan buat kita, dan mungkin juga menjadi teguran buat kita, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Kita akan bersyukur dan berterima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan Yesus, bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sujud dan terima kasih. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan
kasih-Mu yang tulus dan mulia untuk kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan, yang sudah mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau berikan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Panan akan maju ke depan untuk pimpin dalam doa firman Tuhan. Di atas pujian, katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, Amin Yesus. haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kalau pagi yang indah ini kami bisa bersujud di hadapan Tuhan. Kami diberi kesempatan beribadah kepadamu. Mari Tuhan Yesus, terimalah sembah pujian kami. Amin Tuhan. Kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan dan menguatkan kami Amin, sebagai Tuhan. orang-orang pilihanmu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk lawatanmu. Pagi ini kami bersyukur untuk berkat-Mu dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Mari Terima Tuhan kasih, Yesus, Tuhan. hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Amin Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya, Agar kami Yesus. siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami minta kuasa Roh-Mu memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap Terima kasih. disampaikan pagi ini Tuhan bisa Haleluya, menjadikan Yesus. kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, Amin. dan menegur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu nantinya agar kami bisa melakukan terlebih dulu. Amin Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang sudah Kau pakai, Kau Terima berkati kasih, dalam Tuhan. pelayanannya, berkati dalam pekerjaannya, Amin, Yesus. rumah tangganya dan karirnya, agar semua untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala salah dosa pelanggaran kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami setiap firman yang akan ditaburkan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, memberi judul bulan ini adalah evaluasi diri menjelang akhir tahun, ya. Termasuk tadi soal terlambat, ya. Dan saudara yang terlambat ketika sudah mulai pujian di sini, dipersilahkan untuk tetap di luar sampai doa berkat ibadah selesai. Dan biasanya penyambut tamu mengingatkan sudah, ya. Baik. Kita akan membaca bersama Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kita sama-sama berdiri dan membaca ayat ini secara bergantian. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru,
perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempatlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sama-sama kita membaca ayat 26 mulai. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita membaca tentang satu peristiwa. Jadi kejadian yang benar-benar terjadi pada waktu Yesus berada di dunia ini. Seorang muda dan disebut kaya datang kepada Yesus dengan sangat percaya diri, ya, dengan sangat percaya diri. Dan dia bertanya tentang keselamatan. Dia bertanya tentang bagaimana dapat hidup yang kekal. Tapi jawaban Yesus terakhir kita membaca ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Ini agak mengganggu sebenarnya. Apalagi Tuhan Yesus kemudian berkata, sesungguhnya sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga, bahkan dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Orang kaya gak masuk sorga. Jangan berpikir begitu. Ya, tidak ada dikatakan seperti itu. Bahkan menjadi anak Tuhan, Tuhan janji diberkati. Amin. Ya. Berkat yang dimiliki seperti berkat Abraham, berkat Ishak, Yakub. Tambah lagi berkat siapa? Berkat Daud, berkat Sulaiman. Ya, yang begitu banyak hartanya itu dijanjikan. Lalu kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Saudaraku, ini bukan bicara hartanya, tapi bicara keterikatan hati terhadap harta. Sampai Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Lalu ayat 26, saudaraku. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin? Amin yang mana ini?
Amin yang mana ini? Ayo. Biasanya kita mengutip ayat ini ketika kita berdoa waktu kesulitan keuangan. Ya kan? Bagi manusia nggak ada yang mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi Allah. Kalau tadinya nggak ada uang, berdoa terus ada uang. Sakit. Bagi manusia itu mustahil. Tidak mungkin sembuh. Bagi Allah, aminnya di situ. Saudara salah mengamenkan ayat ini. Karena ayat ini tidak berbicara tentang hal itu. Ayat ini bicara tentang kekayaan. Bisa nggak kita melepaskan diri dari ikatan kekayaan? Bagi manusia itu mustahil. Nah, saudara kalau lihat orang yang terikat kekayaan, orang yang terikat kekayaan itu bukan hanya orang kaya. Iya kan? Orang sederhana, orang miskin pun bisa terikat dengan apa yang dia miliki. Waktu dia diminta Tuhan untuk melepaskan ikatan-ikatan itu sulit. Karena kita merasa itu saya punya. Itu saya punya. Lepaskan, jangan terikat. Bagi manusia itu tidak mungkin. Karena saya sudah berjuang untuk itu. Ya, saya sudah berjuang untuk itu. Tapi kata firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Nah, konteksnya seperti itu. Nah, saudaraku, menggelitik jawaban dari si orang muda yang kaya ini. Ketika dia bertanya tentang keselamatan, saudara, Yesus memberi persyaratan. Betul? Dan dia jawab, semuanya sudah Tuhan. Nah ini saudaraku, semuanya telah ku turuti. Semuanya sudah saya lakukan. Apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang? Saudaraku, tahun 2025 ternyata tinggal 2 bulan lagi. Saudara merasa ini terlalu cepat atau terasa lambat? Ya? Ayo. Nah, saudara-saudaraku, saat ini kita berada di bulan November, artinya bulan depan sudah masuk bulan Desember. Ya. Dan bulan Desember itu dipadati dengan berbagai persiapan Natal, berbagai perayaan Natal, mulai dari Natal gereja, seperti sekarang konsentrasi kita di Natal gereja kita, lalu nanti ada undangan Natal tetangga, gereja tetangga gitu ya. Lalu ada lagi Natal kumpulan suku, Natal kumpulan keluarga. Semua itu masuk di bulan Desember. Sampai ada beberapa tempat saudaraku, karena padatnya 31 hari bulan Desember itu, mereka bikin ada yang November. Kata orang, Tuhan Yesus belum lahir itu. Miskram itu ini. Keguguran. Ada yang memperpanjang lagi sampai bulan Januari. Di budaya Kristen juga masuk dalam budaya lalu menjadi namanya budaya Kristen. Jadi Manado budayanya adalah bongkar pohon Natal itu 31 Januari. Iya. Pasangnya sekarang makin mundur nih. Kemarin saya mampir ke mall sebentar untuk satu keperluan, lewat di toko yang besar gitu, berhadapan dengan toko buku Kristen. Toko buku Kristen ya sudahlah, namanya toko buku Kristen ya, jual aksesoris Natal, pohon gitu. Lalu di seberangnya sama aksesoris Natal dan pohon Natal sudah terpajang. Lah ini kan belum masuk November, masih Oktober sudah. Berarti rupanya makin lama Natal itu makin dipercepat.
Makin lama Natal itu makin dipercepat. Kenapa? Orang Kristen sangat bersukacita kalau masuk hari Natal. Ada yang agak gimana gitu ya, bersukacita kalau masuk hari-hari Natal. Tapi ada yang udahlah Natalnya jauh-jauh hari lah. Soalnya kalau Natal nanti ada persembahan untuk Natal. Saudara-saudaraku, itulah macam-macam yang terjadi. Saudara-saudaraku, lalu saudaraku, kapan kita bisa mengevaluasi diri, mendengar khotbah dengan jernih dan jujur, untuk periksa diri, untuk membenahi diri, kapan? Begitu masuk Desember, semua bicara Natal. Ya. Kalau gereja nggak bicara Natal, keluarga bicara Natal. Kumpulan bicara Natal. Kumpulan arisan saudara sudah ngomongin Natal belum? Lingkungan kumpulan saudara sudah ngomongin Natal belum? Sudah, semua dipadatkan di Desember. Pikiran dan otak kita sudah ke sana. Nah, saya melihat begini saudaraku. Sekarang di bulan November inilah kita coba belajar, periksa diri, evaluasi diri. Kita masih belum padat dengan hal-hal di bulan Desember. Memang belum akhir tahun, tapi waktunya masih ada untuk memperbaiki diri. Supaya Natal nanti kita bisa merayakannya dengan sukacita, kita bisa merayakannya dengan damai, tidak terbebani oleh berbagai hal yang penuh di kepala kita. Saudara-saudaraku, jadi bulan ini saudaraku, sampai minggu keempat nanti, kita bisa duduk, diam, tenang, berpikir tulus dan jernih, mendengar firman untuk pembenahan diri kita. Saudaraku, lalu ketika kita sudah mengoreksi diri, mengevaluasi diri menjelang akhir tahun ini, mungkin kita menemukan kekurangan. Mungkin atau pasti ya? Ya saya bilang mungkin aja lah, saya anggap saudara sudah berusaha keras ya. Gitu ya. Saya menganggap di tahun ini kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi mungkin kita menemukan kekurangan ketika mendengar khotbah tadi dalam doa, ditegur gitu ya, ditegur. Sampai ada jemaat yang bilang, "Wih, saya kena loh." Gitu. Kayak kalau ditembak itu, "Der, kena." Gitu. Saya kena loh. Tegur. Kalau sudah berdoa minta ditegur dan kena, tentu kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, karena itu kalau kita temukan kekurangan, kelemahan atau kesalahan, Bapak Ibu Saudara, jangan kita kecewa. Gitu. Jangan kita putus asa atau kita menyalahkan diri sendiri. Jangan, saudaraku. Saatnya kita untuk segera datang pada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, dan kemudian membenahi diri, memperbaiki apa yang masih kurang baik, dan membekali diri kita untuk melanjutkan perjalanan di hari-hari mendatang yang masih banyak perjuangannya. Ya. Jadi saudaraku, perlunya mengevaluasi diri adalah untuk memperbaiki, membenahi. Kalau sudah diperbaiki, dibenahi, saudara-saudaraku, ya kita punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan di tahun ini masih 2 bulan, lalu tahun depan masih 1 tahun. Kalau Tuhan masih beri, kan begitu ya? Nggak tahu berapa tahun lagi yang Tuhan beri. Tapi setiap kali kita koreksi diri, kita benahi diri supaya punya bekal untuk perjalanan berikut. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Injil Matius 19 tadi, kita menjumpai ada seorang yang muda, ya, kaya, dan telah berjuang dan berhasil meraih sukses dalam hidupnya. Saudaraku, disebut orang muda. Orang muda itu dalam budaya Yahudi, orang muda. Kalau sekarang kan pembagian muda itu banyak banget ya. Ada teens, youth, apalagi
ya. Dewasa muda, ya kalau dulu kan tua muda gitu, 3 ya. Anak-anak, anak muda, orang dewasa, orang tua gitu ya. Sekarang kan banyak banget. Nah, dalam budaya Yahudi, saudaraku, kata-kata orang muda yang ditulis dalam Injil Matius 19 ini mulai dari remaja sampai umur 30-an dan belum menikah. Kalau sudah menikah di sana tidak disebut orang muda. Gitu ya. Walaupun masih umur 20, 25 tapi sudah menikah tidak disebut dengan kata-kata orang muda seperti tulisan di Injil Matius 19 jadi kira-kira remaja, kalau sekarang remaja di umur 15 ya 12 ke atas ya. Jadi range-nya jauh nih yang disebut orang muda di sini. Ya dari umur 12-an gitulah. 15 sampai 30 tahun atau belum menikah gitu. Nah, lalu disebut di sini orang muda yang kaya. Kalau ada orang muda belum menikah 30-an kaya. Waduh. Halo, gimana pemudi-pemudi? Sherlock. Sekarang langsung Sherlock ya bahasanya. Pak Padan ini tahun-tahunnya gaul banget dia. Boleh juga nih. Nggak usah tanya alamat, nggak usah tanya Sherlock saja ya. Cukup Sherlock. Muda, kaya. Belum cukup saudaraku. Waktu dia bertanya kepada Tuhan. Dia tanya, supaya saya bisa dapat hidup kekal. Tuhan bilang, lakukanlah. Kalau dalam 10 hukum, itu ada 5 hukum yang sebelah kanan. Gitu ya. Kalau sebelah kiri kan berhubungan dengan Tuhan. Ya, yang sebelah kanan tadi apa saudaraku? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, sampai ke hormatilah ayah ibumu. Nah, dia dengan yakin menjawab, semua sudah kuturuti. Jawabannya cukup di situ harusnya ya, saudaraku ya. Semua sudah kuturuti. Saudara tahu tambahan belakangnya? Semua sudah kuturuti. Harusnya titik aja. Tapi dia masih melanjutkan dengan apa saudaraku? Apa yang masih kurang? Nah, jadi sangat mungkin dalam bidang keagamaan, dia orang yang sangat rajin. Halo anak-anak muda? 12 sampai 30-an dan belum menikah. Orang muda ini taat beragama. Dalam hal keagamaan dia berusaha taat. Biasanya kalau orang muda kan ya taatnya gitu aja lah, nanti kalau udah menikah baru taat-taat banget. Waktu udah menikah ya nanti aja lah, kalau sudah tua baru taat, baru rajin. Tua itu umur berapa? Waktu umur 40 merasa belum tua, umur 50 merasa belum tua. Kapan orang merasa tua? Ya? Coba saya ingin tanya pada saudara, kapan orang merasa tua? 60, ya. Saudara salah. Orang merasa tua kalau udah sakit-sakitan. Kalau masih sehat, segar, belum merasa tua, betul? Semangat banget. Ya kenyataannya kan begitu ya. Kenyataannya begitu. Dulu waktu muda kalau sakit, contohnya kemarin saya diare ya. Begitu selesai diare, makan, seger lagi ya. Pulang dari rumah sakit Sabtu, mungkin saudara lihat hari Minggu seger, tapi ada yang bilang nggak seger, pucat masih. Sampai hari Jumat masih saya dibilang pucat, saudaraku. Dan memang saya nggak leluasa gitu ya, nggak leluasa. Sampai hari Jumat lah. Hari Jumat itu baru rasa enakan dikit lah. Hari Jumat. Hari ini jauh lebih baik dari kemarin, saudaraku. Kemarin saya harus perbaiki kacamata, ditelepon sama Ben. Saya pikir enggak lah,
Padahal cuma di situ dekat dan tinggal duduk di mobil, saudaraku. Enggak lah, saya lebih perlu tidur daripada urusin kacamata, ya saudaraku. Kemarin itu, dulu waktu muda, ya ampun. Jadi saudaraku yang tadi ngomong pengalaman pribadi ya, merasa tua ketika sudah, bukan soal umur. Yang muda pun, yang 40 tahun, waktu dia ada sakit sembuh, ada apalagi ada sakit yang tinggal di dalam dirinya, dia langsung merasa tua. Tapi orang muda ini, saudaraku, benar-benar dia taat, bahkan 10 hukum yang ada disebutkan Tuhan Yesus dengan sangat pede. Ya, saya sudah lakukan. Sekarang kalau kita ditanya, ada yang pede seperti orang muda ini? Apalagi anak muda. Kalau anak muda kan begini, ya salah-salah dikit gak apa-apa lah gitu ya. Kurang-kurang dikit gak apa-apa lah gitu ya. Memang kenyataan dalam kehidupan kita seperti itu, saudaraku. Tapi anak muda ini, saudaraku, dia benar-benar sudah berhasil dalam bidang agama. Dan sangat mungkin dalam literatur dengan kekayaan yang seperti itu, dibilang kaya, lalu dengan ketekunannya beragama, orang ini pasti jadi salah satu pejabat publik. Sama juga lah sekarang ya. Jadi saudara, terlihat sekali dari komunikasinya dengan Yesus, dia menyebutnya guru. Sopan banget. Orang ini tidak arogan. Dia menghargai Yesus sebagai seorang tokoh agama. Dia memanggil Yesus itu guru. Artinya saudaraku, sepertinya pemuda ini sering mengikuti ceramah-ceramah yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu selain mengajar di Bait Allah, jadi Yesus juga mengajar di Bait Allah, di sinagog dia mengajar secara rutin. Selama dia hidup, penolakan itu tidak benar-benar menutup semua kegiatan Tuhan Yesus, tidak. Jadi mungkin kita pikir Tuhan Yesus benar-benar ditolak oleh orang Israel sehingga dia khotbahnya di pinggir jalan doang. Sampai dia khotbah di bukit, dia khotbah di laut gitu ya. Enggak, saudaraku. Dia tetap diterima di rumah-rumah ibadah. Juga di tempat-tempat umum. Jadi saudaraku, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang mengikuti. Dan si pemuda kaya ini, dia mengikuti dan dia sangat hormat kepada Yesus. Dia tahu ajarannya bagus. Dia sangat hormat kepada Yesus. Nah, saudaraku, karena yakin ia sudah taat, karena yakin dia sudah melakukan semua perintah agama, ia berani berkata dengan sangat percaya diri, semua telah kulakukan, apa yang masih kurang? Saudaraku, coba koreksi diri. Iya, 10 bulan terakhir ini gak usah lah yang bertahun-tahun lalu, yang 10 bulan terakhir ini aja sebagai waktu yang bisa kita ingat, ya. Apakah kita benar-benar sudah melakukan? Adakah di antara kita yang berani berkata, apa yang masih kurang? Ya, saudara-saudaraku, kemudian Yesus memberitahu sesuatu yang harus ia lakukan, jualah milikmu dan ikutlah aku. Dan orang muda ini pergi dengan sedihnya, ya, pergi dengan sedihnya. Dia kecewa karena merasa untuk hidup kekal dia sudah memenuhi semua persyaratan. Sebenarnya apakah benar-benar Yesus berharap orang ini menjual semua hartanya? Saya yakin tidak. Ya. Karena Tuhan Yesus kemudian berkata, sulit orang kaya masuk kerajaan sorga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum.
Jadi bukan benar-benar Yesus minta orang ini menjual hartanya. Tapi janganlah hatinya tertuju pada harta. Dari kecil papa saya sering khotbah dengan ayat ini dan saya agak sulit menerima. Karena memang tidak mungkin gajah masuk ke dalam. Karena nama tempat saya tinggal itu Kota Gajah. Ya benar, tempat saya tinggal, kampung saya tinggal itu Kota Gajah gitu. Dan ada patung gajah dari dulu di sana. Dan gajah yang sebenarnya juga bisa dilihat dalam jarak yang dekat. Kalau sekarang jarak 60 kilo dari rumah, 1 jam perjalanan itu kita bisa lihat gajah sesungguhnya. Lalu kita bisa lihat jarum. Saya punya jarum yang besar, saudaraku. Yang saudara semua nggak punya. Benar, harusnya saya bawa sini tadi ya. Jarumnya besar. Harusnya saya pegang begini terus pegang gajah ya. Ini kan nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang jual hartamu, itu seperti lubang jarum dengan gajah. Gitu. Kenapa? Buat orang muda ini benar-benar tidak mungkin melepas hartanya. Udah diperjuangkan dari muda. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya tidak benar-benar ingin orang ini menjual hartanya. Tuhan Yesus hanya ingin seorang melepaskan ikatan-ikatan pada hal-hal duniawi saja. Tetap dimiliki, tapi hatinya tidak ke sana. Artinya, saudaraku, Yesus Tuhan itu menjadi yang nomor 1. Yesus Tuhan itu menjadi yang utama, paling atas, paling nomor 1. Lebih utama dari hal-hal lain. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudaraku, pelajarannya dari pemuda ini. Mungkin dalam tahun ini kita telah mencapai beberapa hal yang kita perjuangkan. Kita sudah mencapai beberapa cita-cita kita. Kita sudah mencapai beberapa keinginan kita. Baik dalam hal pekerjaan, dalam hal keinginan-keinginan, beberapa di antara kita sudah mencapai itu. Dalam hal kerohanian, dalam hal bergereja, saya yakin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita punya keinginan-keinginan untuk Tuhan di setiap awal tahun, betul? Jadi saudara harus punya target, ikut Tuhan itu apa sih? Supaya ada namanya peningkatan. Ada peningkatan, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan bulan ini. Salah satu poin yang akan dibicarakan di awal adalah bagaimana dengan pertumbuhan iman kita. Ya, iman. Ya. Bagaimana dengan pertumbuhan iman kita di tahun ini? Kalau masih belum, bagus, masih ada waktu 2 bulan perbaikan. Kita juga mempunyai jatah ujian, jatah ulangan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, dan kita punya rapor masing-masing. Ya, saya nggak tahu rapor saudara tahun ini, katakanlah ini mid semester lah ya, karena nanti akhirnya kan di akhir tahun ya. Ya udahlah mid semester aja lah sekarang lah, anggap begitu ya, karena punya kesempatan untuk perbaikan. Ya, yang mau remedial ya udah segeralah terima saja remedial gitu. Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai pembimbing juga ingin tahu kemampuan kita dalam mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan. Kalau masih kurang, ya tadi remedial. Kalau masih kurang, ya diperbaiki saudaraku. Tuhan ingin kita semua bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam iman. Mungkin selama ini kita berpikir, cukup segini, apa yang masih kurang? Tuhan ingin kita bertumbuh.
Jangan sampai iman kita berhenti pada tingkat yang rendah. Jangan sampai ketika Tuhan melihat, dia bilang imanmu masih kurang. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan Matius 8. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Lanjut. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, satu pembacaan yang menarik ketika kita membaca teguran Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Saudaraku, bagaimana dengan iman kita? Mungkin sekali ketika kita berhadapan dengan kenyataan hidup, kita seperti murid-murid tadi takut, khawatir, lalu Tuhan tegur, kamu kurang iman. Ya, kamu kurang iman. Ya. Murid-murid dengan latar belakang nelayan, saudara-saudaraku, sangat paham dengan perilaku cuaca di Danau Galilea. Ya, Danau Galilea itu danau terbesar di masa itu di sana. Ya, cuaca di Danau Galilea bisa cepat berubah. Waktu mereka berangkat keadaan tenang, tetapi bisa tiba-tiba berubah, terjadi angin besar dan gelombang yang tinggi. Karena danau itu danau terendah di dunia, saudaraku. Dikelilingi oleh gunung yang bisa saja angin tiba-tiba datang dari arah yang tidak tentu. Ya. Jadi saudaraku, murid-murid yang adalah nelayan sangat paham dengan perilaku cuaca di sana. Artinya bukan tanpa alasan ketika murid-murid sampai berteriak membangunkan Yesus. Memang Yesus sedang tidur. Murid-murid tahu Yesus tidur. Dan pasti murid-murid menjaga jangan sampai Yesus terganggu. Makanya waktu badai biasa dibiarin. Biar Yesus tidur, jangan ganggu. Yesus tidur, biar dia puas tidurnya. Angin semakin gede, gelombang semakin besar. Bahaya ini. Ketika sudah dalam keadaan benar-benar bahaya. Karena murid-murid tahu. Kalau biasa saja mereka pasti bisa mengatasi. Tapi ketika benar-benar bahaya, mereka berteriak. Minta tolong. Minta Yesus bangun dan menolong mereka. Yang didapatkan adalah tamparan keras. Teguran keras. Kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Saudaraku, inilah yang menjadi penyebab kenapa dalam hidup ini kita takut, kita khawatir. Karena kita kurang iman. Kalau tahun ini, saudara-saudara, beberapa kali kita menghadapi masalah dan rasa takut itu besar. Saudaraku, jangan salahkan persoalan yang datang. Jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan keluarga, jangan salahkan orang lain, tapi periksa diri. Sangat mungkin karena kita kurang iman. Ya, sangat mungkin karena kita kurang iman. Dan kurang iman inilah yang menjadi penyebab rasa takut dan berbagai ikutannya. Kalau udah rasa takut, wah terus berkumpul
ini dan itu, rasa takut, khawatir, bimbang menjadi makin besar dan itu menenggelamkan kita. Sebelum itu menenggelamkan iman kita, sebelum itu menenggelamkan hidup kita, mari datang pada Yesus. Perbaiki, benahi. Supaya iman kita kuat, iman kita kokoh, dan bisa melintasi badai hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang pada Tuhan. Jangan sampai kurang iman ini terus ada dalam diri saya dan saudara. Kita segera perbaiki diri supaya cepat kita bangkit dan mendapatkan hidup yang kuat, hidup yang benar-benar bersemangat dalam mengiring Tuhan. Kita lanjut minggu depan di poin kurang iman ini. Kita akan datang pada Tuhan dengan koreksi diri supaya kita bisa memperbaiki iman kita di waktu yang masih tersedia. Hanya Kau Tuhan di hidupku, yes Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Kita angkat tangan kita, oh karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Oh karena salib-Mu,
Bapa di sorga, kami datang padamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami. Sungguh Tuhan, kami tidak pernah merasa sudah melakukan semuanya. Ada yang kurang dalam hidup kami untuk Tuhan. Banyak kekurangan kami, ada banyak yang belum kami lakukan untuk Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mungkin sekali hari ini kami datang pada Tuhan dengan berbagai kekurangan. Kami kurang iman dalam menghadapi berbagai keadaan hidup. Kami kurang iman ketika kami berhadapan dengan fakta-fakta sulit. Kami kurang iman. Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami untuk memperbaikinya. Biar Roh Kudus jamah kami. Kami kurang iman dalam memberi diri kepada Tuhan. Kami kurang iman dalam memberikan segalanya untuk Tuhan. Ampuni kami dan biar Roh Kudus jamah kami. Mampukan kami untuk memberi hidup, memberi diri kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih perjamuan kudus akan menolong kami, memberi kami semangat dan kekuatan untuk membenahi diri. Karena itu Tuhan Yesus berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkati hamba-hambamu yang melayani, berkati kami semua anak-anak dan orang dewasa ketika kami ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Tuhan hadir di dalamnya dan itu memberi kami kekuatan, memberi kami semangat, memberi kami kesembuhan, memberi kami berkat-berkat dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut dengan syukur perjamuan suci ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian ini lagi dari awal dan nanti refnya kita ulang-ulang. Karena salibmu, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatimu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Karena salibmu, yes, ku hidup. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri sementara kita membuka perjamuan kita. Haleluya. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita ada.
Karena salib Tuhan, kita sehat sampai hari ini. Angkat roti dengan tangan kanan. Di atas salib itulah tubuh Yesus dihancurkan, dipecah-pecahkan, supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama adalah tubuh Kristus ini. Bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita buka seal dari cawan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat. Inilah cawan. Inilah cawan yang adalah darah Kristus bagi kita semua. Dari salib yang membuat kita hidup itu. Dari salib yang membuat kita kuat dan bersemangat itu mengalirlah darah. Darah ini dikatakan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Supaya kita hidup dengan bahagia. Supaya kita hidup dengan sukacita. Supaya kita hidup dengan berkat-berkat melimpah. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sangat besar berkat-Mu melimpah atas kami yang dulu sesat, kami tidak berdaya, kami yang akan binasa, tapi Tuhan angkat kami, Tuhan tebus kami, Tuhan menangkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh darah Yesus kami hidup kembali. Oleh darah Yesus kami ada sebagaimana ada dalam berkat Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami. Buatlah kami kuat dan semangat
menghadapi berbagai hal. Tambahkan iman kami. Kalau selama ini iman kami kurang, Tuhan tambahkan iman kami sehingga kami jadi kuat. Kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur terima kasih karena Tuhan sangat baik buat kami. Kami akan pulang biar Tuhan menyertai kami dengan kuasa yang ajaib, membuat kami bisa menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami, dibekali kuasa untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korban persembahan anak-anak-Mu yang diberikan, baik untuk kas gereja, juga untuk kas Natal, Paskah, dan prasarana yang sudah diberikan. Tuhan Yesus membalas dengan berlipat ganda dan Tuhan dimuliakan. Juga anak-anak-Mu yang memberikan 1/10 dari berkat yang diterima pada setiap bulannya. Tuhan, Engkau berkati. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketaatannya pasti Tuhan hargai, kesetiaannya pasti Tuhan hargai. Baik mereka yang memberikan melalui transfer maupun mereka yang membawanya pada hari ini dan diletakkan di peti persembahan persepuluhan, biar Tuhan yang melihat dari tempat yang maha tinggi dan melimpahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang, esok, sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa